Bab 2787. Dilempar keluar. Di pegunungan sihir kita, gadis suci Li, yang memiliki kultivasi seperti ini dan kecantikan yang luar biasa, selain Queen Li, siapa lagi? Kultivator ini berkata dengan yakin. Teman kultivator sangat berpengetahuan dan mengagumkan. Kata-kata kultivator membuat kultivator luar wilayah tiba-tiba terkejut, mengagumi lagi dan lagi. Maka aku akan merepotkan Tuan Muda Zhao untuk membantu. Jika bisa menyelesaikan masalahku, aku akan sangat berterima kasih. Tanpa memperhatikan tatapan kultivator di sekitarnya, Queen Li di samping Sando Xiong tersenyum padanya. Melihat Queen Li tersenyum seperti bunga yang mekar sempurna, ekspresi Sando Xiong tiba-tiba menjadi terobsesi. Dia adalah putra ketiga dari ayahnya, dan dia tidak berbakat seperti kakak pertama dan kakak kedua dia. Warisan sekte beruang darah tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi jika dia bisa memenangkan hati gadis suci Li, mungkin saja ada kesempatan di masa depan. Jangan khawatir, sekte beruang darah kami memiliki persahabatan dengan lembah ombak besi. Selama ketua lembah Fei keluar, aku akan meminta bantuan padanya, itu pasti bisa. Sando Xiong tersenyum percaya diri, hampir menepuk dadanya untuk memastikan. Keduanya berbicara dan sudah berjalan ke aula. Melihat sekeliling, Sando Xiong memperhatikan area di mana Eric Qin berada, mengangguk puas, dan berjalan menuju Eric Qin. Kamu, berdiri, tukar tempat. Melihat Eric Qin hanya berkultivasi pada tahap awal fase penilaian, dan dia memakai pakaian yang sangat biasa, dan dia belum pernah melihatnya. Setelah Sando Xiong berjalan mendekat, dia menuding Eric Qin dengan bangga dan memerintah. Setelah bergaul dengan Queen Li akhir-akhir ini, dia juga menemukan bahwa pihak lain suka ketenangan dan tidak suka terlalu dekat dengan orang lain. Di aula ini, lokasi Eric Qin tidak hanya kosong, tetapi juga cukup terpencil di sudut. Dan duduk di sebelah deretan jendela, dapat menikmati pemandangan luar, yang jelas sesuai dengan kondisi pemilihan lokasinya. Eric Qin mengerutkan kening dan melirik Sando Xiong. Dia benar-benar tidak berharap, dia memilih posisi secara acak, dan akan merepotkan nantinya. Tapi dia sudah duduk di posisi ini dan tentu saja tidak bermaksud mengalah, apalagi melihat sikap Sando Xiong ini, dia tidak akan memanjakannya. Eric Qin menutup matanya dan mengabaikannya. Buka matamu dan lihat, aku Tuan Muda ketiga Sando Xiong, sekte beruang darah, kamu berani mengabaikanku. Melihat Eric Qin begitu berani mengabaikannya, Sando Xiong sangat marah. Bangun, aku bisa anggap apa yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Kalau tidak, aku tidak tahu siapa Sando Xiong, dan sebaiknya kamu jangan seperti katak yang berbisik di telingaku dan mengganggu penantianku. Kalau tidak, aku tidak akan mengesampingkan kemungkinan membungkam mulutmu dan menendangmu keluar. Eric Qin mengerutkan kening dan menyela saat mendengar suara Sando Xiong. Haha, kamu sangat berani. Mendengar ancaman Eric Qin, Sando Xiong tertawa terbahak-bahak. Dia membual pada Queen Li. Di sisi selatan pegunungan sihir, sekte beruang darah adalah keberadaan terkuat. Akibatnya, Eric Qin tidak memperhatikan dirinya sama sekali. Dia menyebut namanya, tetapi pihak lain masih mengabaikannya, yang sama dengan menamparkan wajahnya di depan Queen Li. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Lagi pula, itu di lembah ombak besi, dan karena ingin meminta bantuan ketua lembah, Sando Xiong menahan keinginan untuk menyerang dan berbicara dengan dingin. Siapa anjing baiknya? Kata Eric Qin. Tentu saja anjing baiknya adalah kamu. Oh. Eric Qin bersikap linglung dan menutup matanya lagi. Sando Xiong terkejut, sebelum dia menyadari apa yang dimaksud Eric Qin, dia mendengar seorang kultivator dari belakang yang tidak bisa menahan tawa dengan suara rendah. Tubuhnya gemetar,
Sandosiong juga mengerti bahwa dia sedang ditipu oleh Eric Kin. Wajahnya langsung memerah seperti hati babi. Dia sangat marah, dan dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Cari mati. Dia berteriak pelan, menamparkan bahu Eric Kin dengan tamparan, sepertinya berniat untuk menangkap Eric Kin, dan kemudian melemparkannya langsung. Ini juga karena di lembah ombak besi, sulit untuk tidak memberikan muka pada pihak lain. Jika tidak, kepala Eric Kin akan ditampar dari tadi. Wajah kultivator lainnya sedikit berubah. Sandosiong berani melukai orang di lembah ombak besi. Tapi dia adalah putra dari sekte beruang darah. Bahkan jika melanggar aturan di lembah ombak besi tidak akan berani melakukan apapun padanya. Sandosiong ingin sekali menyelamatkan gengsinya. Meski gerakan ini menekan ilmu sihir, namun reiki seluruh tubuh juga meledak. Kekuatan fase penilaian 1 penurunan tercermin sepenuhnya. Lihat kamu bersikap arogan sekarang, aku akan membuatmu berlutut kesakitan dan memohon belas kasihan sebentar lagi. Sandosiong memiliki penghinaan di matanya. Dia berniat untuk menangkap Eric Kin. Pada saat yang sama, dia meremas tulang bahunya terlebih dahulu, membuat Eric Kin berlutut di tanah berteriak, dan kemudian melempar Eric Kin keluar saat lawan memohon belas kasihan. Namun, tepat saat telapak tangan Sandosiong mendarat, dan saat dia meraih bahu Eric Kin, rasa sakit yang tajam menjalar di jari-jarinya. Ekspresi Sandosiong berubah, dan dia merasa bahwa apa yang dia pegang bukanlah bahu seorang kultivator, tetapi besi solder merah, atau landak yang penuh dengan paku. Saat berikutnya, Sandosiong mendengus teredam dan menarik tangan tiba-tiba. Di telapak tangannya, banyak lubang muncul, dan aliran darah mengalir keluar. Sandosiong tercengang, apa yang ada di pundak Eric Kin yang bisa membuat kulitnya robek seketika. Ketahuilah bahwa dia fase penilaian 1 penurunan, dan tubuh Taois dia sangat kuat. Wajah tampan Sandosiong berkerut kesakitan, lukanya tampak dipenuhi racun, membuat kepalanya sedikit pusing. Ketika dia mundur, dan ingin mengatakan sesuatu, terlihat Eric Kin tiba-tiba berdiri dan meraihnya. Kemudian, Sandosiong merasa ringan tubuhnya, dia langsung diangkat oleh Eric Kin. Di mata semua orang yang terkejut, Eric Kin mencubit bahu Sandosiong seperti ini, lalu melemparkannya ke jendela seperti sampah. Tubuh tinggi Sandosiong melewati jendela tanpa memihak, dan jatuh ke arah lautan awan di luar. Setelah melakukan semua ini, Eric Kin memandang Queen Lee yang berekspresi heran, dan melihat bahwa dia tidak berniat untuk membalaskan dendam untuk Sandosiong. Dia lalu menepuk debu yang tidak ada di tangannya, dan duduk lagi. Ada keheningan yang mematikan di aula. Para kultivator yang menunggu pun terkejut, menunjukkan ekspresi luar biasa dari perilaku Eric Kin barusan. Eric Kin mengatakan sebelumnya bahwa jika Sandosiong berani membuat keributan maka dia akan melemparnya. Tanpa diduga, Sandosiong mengambil inisiatif, tetapi Eric Kin benar-benar melempar lawan keluar dari aula. Di sisi selatan pegunungan sihir, Eric Kin tidak hanya tidak memberikan muka untuk keluarga Siong, tetapi juga melempar keluar tuan muda ketiga dari ketua sekte beruang darah. Kekuatan ini, metode ini dan keberanian ini terlalu luar biasa. Queen Lee menatap Eric Kin dalam-dalam, dan juga berekspresi terkejut. Sebagai salah satu dari 3 gadis suci pegunungan sihir, kultivasi dia sedikit lebih tinggi dari Sandosiong. Tentu saja, dia dapat melihat bahwa gerakan Eric Kin barusan tampaknya tidak dapat diandalkan, tetapi sebenarnya itu adalah penggunaan reiki yang sangat pintar. Kalau tidak, pada tahap awal fase penilaian, bagaimana mungkin dengan mudah menangkap kultivator 1 penurunan, dan juga melempar lawan tanpa perlawanan. Dia menggelengkan kepalanya dan menghentikan orang-orang di belakang yang ingin maju membantu Sandosiong. Bersambung.